warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Hukum Tata Pemerintahan kelas 3C yang beranggotakan saya, Firda Puji Lestari, lalu ada Heria Yulianingrum, lalu ada Aldi Pasha, Fikri Aminuddin, Muhammad Gibran Farabi, serta Muhammad Zaki Amin. Kami di sini membuat tugas video untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen pengampu hukum tata pemerintahan, yaitu membuat video mengenai tentang objek, subjek, dan sumber hukum HTP di Indonesia. Di mana objek kajian hukum tata pemerintahan menurut Farid Ali itu dibagi menjadi 2 konteks. Ada hukum tata pemerintahan heterogen serta hukum tata pemerintahan otonom. Di sini saya akan menjelaskan sedikit bagian dari hukum tata pemerintahan heterogen. Hukum tata pemerintahan heterogen ini merupakan keseluruhan aturan yang dibentuk oleh organisasi pemerintahan negara sampai organisasi pemerintahan daerah, di mana meliputi organisasi pemerintahan provinsi, kabupaten atau kota, desa, serta kelurahan. Lalu prosesnya itu menggunakan teknik tertentu. Lalu isi dari konteks heterogen ini, semua aturan hukum yang mengatur tentang organisasi pemerintahan negara berikut dengan hubungan antar organisasi tersebut, di mana meliputi organisasi pemerintah pusat, organisasi pemerintah daerah itu berisi provinsi maupun kabupaten atau kota, lalu organisasi pemerintahan kecamatan dan organisasi pemerintahan kelurahan serta organisasi pemerintahan desa. Selanjutnya adalah HTP otonom. HTP otonom adalah keseluruhan aturan hukum yang dibuat oleh pejabat pemerintahan negara yang berwenang, yang dilakukan oleh mereka yang digolongkan sebagai para subjek atau pelaku HTP melalui syarat-syarat yuridis. HTP dalam konteks HTP otonom adalah aturan-aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah yang sifatnya istimewa, baik aturan yang sifatnya sepihak maupun aturan yang bersifat dua pihak. Dengan demikian, HTP otonom adalah hukum yang dibuat atau diciptakan oleh aparatur pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas, seperti peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan gubernur, dan peraturan bupati atau wali kota. Contohnya, pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kedua, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ketiga, Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2019 sebagai perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dan terakhir, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 59 Tahun 2016 tentang tugas pokok, fungsi, dan rincian tugas unit dan tata kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Setelah kita mengetahui apa saja yang ada di dalam objek hukum tata pemerintahan, kali ini saya akan menjelaskan subjek apa saja yang ada di hukum tata pemerintahan. Yang mana subjek pada hukum tata pemerintahan ada 2 subjek yang menjadi fokus utama, yaitu ada manusia dan ada badan hukum. Manusia pada subjek hukum merupakan sebuah pemberian dukungan atas hak dan kewajibannya di dalam kehidupan bernegara. Di dalam hukum, yang menjadi sebagai subjek hukum itu memiliki peran dan kedudukan yang sangat penting, khususnya pada hukum perdataan, yang mana nantinya subjek hukum itulah yang mempunyai wewenang yang sangat kuat di depan mata hukum. Pada dasarnya, manusia memiliki hak sejak lahir ke muka bumi ini. Akan tetapi, tidak semua manusia mempunyai wewenang dan kewajibannya untuk melakukan kegiatan di bidang hukum itu sendiri. Seperti yang dijelaskan pada pasal 1300 BW, orang yang berhak melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa dan telah melakukan pernikahan. Sedangkan orang yang tidak dapat melakukan perbuatan hukum adalah orang yang belum cukup dewasa serta seorang yang sudah memiliki status sebagai seorang istri. Akan tetapi,
seiring berkembangnya zaman, banyak para istri yang dapat melakukan perbuatan hukum. Salah satunya ialah membuat perjanjian di depan mata hukum. Untuk badan hukum nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Hukum menurut Rosmat Sumitro juga memiliki pendapat, yaitu hukum adalah badan yang memiliki kekayaan, hak, serta kewajiban seperti orang pribadi, yang dimana sama seperti manusia sendiri memiliki hak dan kewajiban dan juga kekayaan, namun dalam hal tertentu saja, tidak seperti yang lainnya. Dan menurut Sri Sudewi, dalam sebagaimana dikutip dalam buku Salim HS, mengatakan bahwa badan hukum adalah orang-orang atau sekumpulan orang yang dimana memiliki tujuan dalam membentuk suatu badan, yang dimana ini hampir sama saja seperti tadi Rochmat, yang memiliki kekayaan dan juga pendirian masing-masing dalam mendirikan suatu grup. Namun hukum dalam HTP atau dalam jurnal ini, yaitu analisis barang dan jasa, hukum sebagai penengah di antara kontrak suatu pemerintah dan juga yang melakukannya. Pemerintah sendiri dalam jurnal ini dianggap sebagai pelaku, yang dimana menyediakan atau bahkan menyewakan, disewakan, membeli atau dibeli, seperti itu. Dan masyarakat atau warga bisa membeli atau menjual atau gadai atau menggadaikan barangnya kepada pemerintah. Sumber hukum adalah tempat dari mana asal muasal suatu nilai atau norma tertentu berasal, sebagai asas hukum atau sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum, menunjukkan hukum terdahulu yang memberikan bahan-bahan kepada hukum yang sekarang berlaku. Sebagai sumber terjadinya hukum, sebagai sumber dari mana kita mengenal hukum. Ada macam-macam hukum, yaitu yang pertama itu sumber hukum material. Sumber hukum material adalah faktor-faktor masyarakat yang mempengaruhi pembentukan hukum. Contohnya, pengaruh terhadap pembuatan undang-undang, pengaruh terhadap keputusan hakim, dan sebagainya. Atau faktor-faktor yang mempengaruhi materi dari aturan-aturan hukum atau tempat dari mana materi hukum itu diambil. Selanjutnya yaitu hukum historis. Ada undang-undang dan sistem hukum tertulis yang berlaku pada masa lalu di suatu tempat. Dokumen, surat-surat, serta keterangan lain dari masa lalu, undang-undang dan sistem hukum tertulis yang berlaku pada masa lalu lebih penting bila dibandingkan dengan dokumen serta surat-surat dan keterangan lain pada masa lalu. Sebab undang-undang dan sistem hukum tertulis itulah yang merupakan hukum yang betul-betul. Sedangkan dokumen, surat-surat, dan keterangan lain hanya bersifat mengenalkan hukum yang berlaku pada masa lalu. Sumber hukum sosiologis adalah faktor-faktor dalam masyarakat yang antara lain meliputi pandangan dan juga ekonomi, agamais, dan psikologis. Yang berikutnya yaitu ada sumber hukum filosofis. Yang pertama ada dua faktor yang dapat menjadi sumber hukum secara filosofis. Yang pertama yaitu ada karena hukum itu dimaksudkan antara lain untuk menciptakan keadilan, maka hal-hal yang secara filosofis dengan dianggap adil dijadikan pula sebagai sumber hukum material. Yang kedua yaitu ada faktor-faktor yang mendorong orang untuk tunduk pada hukum. Faktor yang dapat mendukung seseorang taat pada hukum yaitu harus diperhatikannya dalam perbuatan aturan hukum positif. Di antaranya adalah faktor-faktor kekuasaan, penguasaan, dan kesadaran hukum masyarakat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.